Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 20170510060 dari kelas C, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Lampung, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu kasus yang diberikan sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Kasus yang saya pilih adalah kasus Sandy Morse, yaitu menerjemahkan sekumpulan titik, strip, slash menjadi keluaran string terjemahan. Pada kasus ini saya menggunakan jenis struktur data QWW dan standar library QWW juga, karena QWW ini bersifat FIFO, yaitu first in first out, yang mana di kasus Sandy Morse ini sandi diterjemahkan dari awal, kemudian keluarannya atau output berdasarkan terjemahan dari awal. Selanjutnya saya akan menampilkan diagram alir atau flowchart dari kasus ini. Saya buka terlebih dahulu filenya. Oke, sudah muncul. Di sini saya menggunakan diagram alir dengan memanggil fungsi lainnya. Di sini ada pemanggilan fungsi Morse code. Ini adalah fungsi lainnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fungsi main. Yang pertama, saya mendeklarasikan QWTL dengan tipe string, yang mana TL ini akan menjadi tempat menampung hasil terjemahan Sandy Morse-nya. Kemudian berikutnya ada input sandi, lalu berikutnya ada for loop, i sama dengan 0, to sandi leng, di next, lalu masuk ke percabangan, sandi ke i sama dengan karakter spasi. Jika true, dia akan ada aksi continue, jadi i sama dengan 1, tapi jika salah maka ada percabangan lagi. Jika sandi ke i sama dengan slash atau garis miring. Jika kondisinya true, maka akan ada aksi push spasi ke dalam to ke WTL, lalu selesai, lanjut sama 1. Tapi jika false, maka akan ada aksi temp sama dengan kalimat kosong, lalu masuk ke while loop. Jika i kurang dari sandi leng dan sandi ke i tidak sama dengan spasi, ini true. Jika true, maka temp sama dengan temp ditambah sandi ke i, dan ada increment i sama dengan i plus 1. Namun jika false, maka akan memanggil fungsi Morse code dengan yang isinya temp. Kemudian akan ada aksi push temp ke dalam QWTL, lalu ada decrement i sama dengan i min 1. Lalu lanjut di next, perulangannya terus sampai setelah i sama dengan sandi leng, maka for loopnya selesai dan lanjut ke while loop lagi. Di sini jika QWTL tidak not empty atau tidak kosong, di mana true, maka akan menampilkan output TL front atau data TL yang paling atas atau paling depan. Lalu kemudian akan ada aksi TL pop, di mana menghapus data yang depannya. Lalu jika sini ada false, di mana TL yang ternyata sudah kosong, QWTL sudah kosong, maka program berakhir. Lalu saya akan menampilkan kemudian berikutnya ada function Morse code dengan parameter C, di mana function Morse code ini digunakan untuk menerjemahkan sandi ini, lalu mengembalikan nilai huruf A. Saya jelaskan saja. Morse code C dipanggil lalu masuk ke percabangan. Jika C sama dengan titik spasi, jika true maka akan membalikan huruf A. Namun jika salah akan dicek lagi kondisinya, membalikan nilai huruf tersebut yang sesuai sampai dengan huruf Z. Namun jika ternyata dari A sampai Z tidak cocok, maka langsung mereturn atau mengakhiri fungsi. Itu penjelasan saya terkait flowchart. Berikutnya saya akan menampilkan pseudocode dari Sandy Morse
Saya buka. Sama seperti flowchartnya, di sini ada function Morse code dengan input C string, lalu function itu sendiri bertipe string. Lalu ada deskripsi, jika C sama dengan titik spasi akan mereturn huruf A. Terus sampai Z, jika tidak ada yang cocok maka end if, lalu end function. Lalu berikutnya terdapat algoritma menerjemahkan sandi Morse, di mana ini adalah program utama untuk menerjemahkan sandi Morse. Di sini terdapat deklarasi. Yang pertama ada sandi dengan tipe string, lalu ada stdqw tl dengan tipe string, lalu ada pemanggilan function Morse code, kemudian deskripsi membaca sandi for i to sandi leng, if sandi ke i sama dengan spasi, then continue. Else if sandi ke i sama dengan karakter slash, then push spasi ke dalam qwtl. Else temp tipe data string, temp dengan string, lalu temp sama dengan kalimat kosong, lalu ada while i kurang dari sandi leng dan sandi ke i tidak sama dengan spasi, do temp sama dengan temp ditambah sandi ke i, lalu i sama dengan i plus 1, and while, lalu kemudian i sama dengan i min 1, kemudian push Morse code temp ke dalam qwtl, lalu end if, end for, lalu di sini ada while, tl tidak empty, do write atau menampilkan qwtl front atau tl yang di depan ke dalam layar, lalu tl pop menghapus data qw yang depan, lalu end while, lalu ini berakhir. Ini adalah dari algoritma. Berikutnya saya akan menampilkan pemrograman C++ nya. Oke, dibuka. Oke. Di sini saya menggunakan library YoStream untuk SDC in, SDC out, lalu ada include library QW, STL sendiri untuk std QW. Sini namespace std untuk tidak agar menyingkat penulisan std. Lalu sini ada function, ada fungsi string Morse code dengan satu parameter string C. Sama seperti flowchart saya, di sini ada if C sama-sama dengan kalimat titik spasi akan mengembalikan nilai A, huruf A. Dan berikutnya sampai berakhir. Jika tidak ada ya tidak membalikan nilai apapun. Kemudian masuk ke fungsi main. Di sini ada deklarasi string sandi, lalu ada stdqw string tl, lalu di sini saya menggunakan getLine cin sandi untuk mendapatkan semua karakter string yang saya inputkan nanti di program. Lalu di sini ada perulangan for dengan long unsinet inti sama dengan 0, lalu i kurang dari sandi leng i plus. Jika sandi ke i sama dengan spasi akan mengcontinue. Else if sandi ke i sama dengan slash atau garis miring tl.push karakter spasi, lalu else, lalu sini ada deklarasi string temp sama dengan kalimat kosong, while loop i kurang dari sandi leng dan sandi ke i tidak sama dengan karakter kosong, maka temp plus sama dengan sandi ke i increment i plus plus. Lalu berikutnya sini ada in min tl.push Morse code temp, kemudian tutup. Lalu untuk menampilkan kalimat yang sudah diterjemahkan, sandi yang sudah diterjemahkan, while tl not empty, di sini ini kata suruh artinya not, lalu men-cout tl.front, lalu tl.pop, lalu return 0. Baiklah, mari kita jalankan programnya. Baik, no error. Untuk test case-nya saya akan buka di sini. Next test case. Mari kita coba dulu yang orang beriman pasti bahagia. Kita ingat-ingat dulu, orang beriman pasti bahagia. Kita copy, kita masukkan ke program. Masukkan, coba. Orang beriman pasti bahagia. Kita lihat
Ya, sama. Oke. Berikutnya kita menggunakan test case yang kedua. Saya orang beriman. Ini kita close terlebih dahulu. Enter. Kita buka lagi. Kita F10. Kita copy, kita Ctrl V, lalu kita enter. Saya orang beriman. Lalu untuk test case yang terakhir adalah saya pasti. Ini bukan pasti ya, saya bahagia. Karena ini hanya ada 2 sandi. Kita coba. Oke. Kita Ctrl C. Kita F10 lagi. Lalu kita kopas. Oke, saya bahagia, sesuai. Ya, sekian penjelasan saya terkait Sandy Morse, kasus Sandy Morse. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.